Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bahas tentang struktur looping. Waalaikumsalam, Bu. Aja. Oke, saya langsung aja ke bentuk statementnya ya. Kelihatan ya? Baik. Kelihatan, Bu. Kita lihat di sini, seperti yang sudah disebutkan di slide, bahwa looping itu sebetulnya struktur sequence yang diulang. Jadi, cuma di looping itu, kalau di sequence, tiap baris perintah itu dilakukan satu kali. Kalau di struktur looping, ada baris-baris perintah yang diulang lebih dari satu, tergantung kebutuhan mau ulang berapa ya. Nah, kemudian, karena statement tersebut diulangnya itu tidak unlimited, maka di sini ada beberapa hal tentang struktur looping. Yang pertama adalah nilai awal, kemudian batasan atau syarat atau kondisi. Nah, kemudian pengubah nilai awal. Contohnya misalkan ini, R sama dengan 1, ini adalah nilai awal. Ya. Kenapa sih 1? Sebenarnya nggak harus 1. Ya, berapapun. Cuma kalau yang namanya biasanya dalam kehidupan sehari-hari yang namanya mengulang, itu kita mencacah biasanya mulai dari 1 atau dari 0. Tapi kalau untuk kebutuhan tertentu, misalkan nilai awal itu dikaitkan dengan proses yang ada di dalam statement yang mau diulang, itu bisa aja kita kasih nilai tertentu ya. Nah, di sini ini nilai awal ya. Kemudian di sini ada syarat perulangan. Istilahnya banyak. Syarat perulangan atau batasan perulangan atau disebut dengan kondisi. Yang jelas, kalimat setelah while inilah yang membatasi perulangan itu dilakukan berapa kali. Ya. Dan perhatikan, ini bukan cuma bagian yang saya blok aja, tapi per karakternya. Seperti Anda harus perhatikan nilai dari variabel R ini. Nah, saya menggunakan variabel R untuk menunjukkan bahwa variabelnya itu bisa apa aja ya. Terserah, mau I, mau X, mau A, mau R, mau angka, mau bilangan, serah ya. Nah, di sini saya pakai R. Nah, R ini adalah yang didefinisikan di atas, yang disebutkan di atas. Kemudian yang perlu Anda perhatikan bukan cuma nilai R, tapi Anda perhatikan di sini operatornya. Kenapa kalimat ini disebut dengan kondisi atau syarat? Karena dia menggunakan operator relasional. Operator relasional inilah yang nantinya kalimat yang saya blok ini atau syarat ini menghasilkan nilai true atau false. Ya. Nah, di sini Anda harus perhatikan juga setelah operator lebih kecil sama dengan atau operator relasional atau operator perbandingan lebih kecil sama dengan ya, itu juga harus diperhatikan. Jadi Anda perhatikan nilai awalnya berapa, ini, kemudian tanda operatornya, sama batasannya itu berapa. Nah, kalau kalimat kondisi di sini menghasilkan nilai true, maka di bagian bawahnya ini akan dilakukan. Ya, tapi kalau misalkan dia nilainya false, maka yang di bawahnya ini tidak dilakukan. Pada statement yang ini, perintah yang ini akan menghasilkan nilai 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kenapa? Karena di situ cetak R. Diberikan R pertama kali 1 lebih kecil dari 5 true. Nah, karena true, maka perintah di bawahnya dilakukan, yaitu cetak R. Kan di atas R diberikan 1, berarti berikutnya adalah R sama dengan R plus 1. Perhatikan. Yang ini yang disebut dengan pencacah atau counter, atau yang mengubah nilai awal. Yang mengubah nilai awalnya 1, bisa jadi 2, itu karena perintah ini. Nah, mungkin muncul pertanyaan seperti ini. Kita mengubah nilai awal, emang caranya harus selalu nilai awalnya naik 1, naik 1, naik 1? Enggak juga, tergantung kebutuhan program. Tadi kan saya bilang, yang ini, program ini menghasilkan output 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau misalkan Anda ganti di sininya dengan 2, ya putus ya. Lanjutkan lagi. Maaf ya, ini saya jaringannya tersambung.
Saya ulang lagi. Jadi yang ini, program yang ini itu menghasilkan output 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan seperti ini. Jadi saya buat dia cacah naiknya itu satu-satu. Yaitu dengan menaikkan nilai R dari 1 jadi 2, jadi 3, dengan menambah nilai R dengan 1, kemudian setelah ditambah dengan 1, taruh lagi di R gitu. Jadi nilai R sebelumnya akan tertimpa. Baik, sekarang perhatikan, ini saya kasih garis, karena saya membandingkan antara yang atas dengan yang bawah. Ya. Nah, saya rasa mungkin Anda sudah paham semuanya ya. Penulisan R, variabel, menampilkan variabel print R, misalkan di sini, dengan apabila apa yang dicetak atau print itu ditulis dalam tanda kutip. Nah, kalau yang ini, ya, ini akan terjadi perulangan juga sebanyak 5. Cuma outputnya itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi R, 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 R. Ya. Oke, kemudian saya akan beralih ke yang kanan. Yang kanan ini sama dengan yang kiri, cuma kita ubah posisinya. Perhatikan, kalau di dalam algoritma atau program, ada kalanya baris program apabila kita ubah, itu akan mempengaruhi output. Tapi ada kalanya juga tidak. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Pada contoh yang sebelah kiri ini, tadi outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan ini, outputnya dimulai dari 2. Kenapa? Karena perintahnya adalah setelah menseleksi di sini apakah R lebih kecil dari 5, berikutnya ada yang dilakukan apabila true itu menambah nilai R-nya dengan 1. Maka di posisi ini nilai R itu akan berubah menjadi 2, bukan lagi 1. Nah, otomatis pada saat ditampilkan maka di sini yang tampil pertama adalah 2. Nah, ini outputnya adalah 2, 3, 4, 5. Termasuk 5 ya, karena di sini ada tanda lebih kecil sama dengan. Kalau sama dengannya dihapus, nah maka outputnya adalah 2, 3, 4. Karena 5, kalau R-nya 5 lebih kecil dari 5, salah. 5 itu bukan lebih kecil dari 5, tapi 5 lebih kecil, 5 adalah sama dengan 5. Gitu. Oke, yang bawahnya, perhatikan. Program yang bawah ini sama dengan yang ini. Bedanya, saya tulis printnya itu nggak ada indentasi, nggak nge-type ke kanan gitu. Nah, ini akan menyebabkan dia keluar dari tubuh while atau tubuh perulangan. Sehingga untuk program ini, outputnya adalah 5. Ya, jadi dia akan menampilkan yang terakhirnya saja. Kenapa? Karena gini, karena proses penjumlahan atau menambah nilai R itu dilakukan oleh prosesor, tapi tidak ditampilkan ke monitor berulang kali. Ya, makanya kalau Anda mau menampilkan seluruhnya, Anda harus masukkan dia ke dalam tubuh while dengan cara nge-type ini. Nge-type sini. Nah, maka dia akan masuk menjadi bagian dari tubuh perulangan. Oke, berikutnya adalah lihat sini, ya. Saya menekankan bahwa kamu harus selalu memperhatikan dalam looping itu ini, ya, nilai awal, syarat, dan baris perintahnya, posisi baris perintahnya, karena ini akan mempengaruhi. Kita coba bikin yang sama, tapi kita ganti nilai awalnya 5. Iya, tadi 1, sekarang kita ganti 5 ya. Kenapa saya pilih 5? Karena biar nggak banyak gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ini outputnya adalah 5. Kenapa 5? Karena gini, R5, 5 lebih kecil sama dengan 5, iya, tampilkan. Ya, maka yang akan tampil 5. 5 tambah 1, 6. Dia akan berulang, 6 lebih kecil dari 5 false, maka dia outputnya hanya 1, yaitu 5. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kanannya. Ini saya kasih garis ini karena saya membandingkan yang itu dengan yang sebelah kanannya. Yang kiri dengan yang kanannya ya. Perhatikan, kalau saya ganti, saya hapus tanda sama dengannya,
maka ini tidak menghasilkan output sama sekali. Kenapa? Karena ini tidak dijalankan sama sekali. Kenapa yang ini tidak dijalankan sama sekali? Karena hasilnya adalah false. Perhatikan, nilai R sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil dari 5? Salah. Maka kalau di bagian syaratnya sini sudah salah, statement di bawah atau di dalam tubuh perulangan atau di bawah while itu tidak akan pernah dijalankan. Jadi saya tekankan ya, kamu harus perhatikan ini karena biasanya di soal UTS atau UAS itu pembuat soal itu mainin angka yang di sini nih, mainin nilai yang di sini, ya, sama nanti di baris perintahnya ini. Jadi seperti soal kuis harian yang tadi saya berikan, ya. Oke, sekarang kita lihat yang bawahnya. Nih, yang bawahnya ini kalau saya tuker nih, ya. Nah, ini sama dengan yang ini nih. Sama dengan yang ini. Ya, saya mau membandingkan dengan yang sebelah kanannya. Untuk yang ini, R sama dengan 5, 5 lebih kecil sama dengan 5, iya. Maka dia akan melakukan statement yang di bawahnya karena true. Kemudian di sini outputnya adalah 5. Tapi kalau Anda tuker, nih lihat nih, sebelah kanannya. Saya tuker barisnya. R sama dengan 5, 5 lebih kecil sama dengan 5, betul. Ya, 5 lebih kecil dari 5. Lalu tambahkan 5 dengan 1 hasilnya 6, maka yang tampil adalah 6. Ya. Udah cuma 1. Kenapa cuma 1? Karena di sini 5 tambah 1 6, outputnya 6, lalu dia ngelup ngulang ke sini, 6 lebih kecil dari 5, false. Nah, kalau sudah false, maka berhenti. Ya. Oke. Kemudian yang tadi kita lihat, dari tadi kita lihat cacah naik ya. Jadi kita melakukan perulangan itu dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Atau 0, 1, 2, 3, 4, 5. Atau 5, 6, dan seterusnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari atau di mungkin beberapa kebutuhan program, kita juga bisa membuat program dengan cacah menurun. Caranya yaitu di 3 bagian tadi Anda harus perhatikan. Di sini, ya, sama di sini. Nah, ini belum saya kasih warna merah. Saya kasih warna merah supaya ada highlight-nya di situ ya. Misalkan Anda mau cacah turun 5, 4, 3, 2, 1. Itu gimana caranya? Berarti nilai awalnya 5. Kalau Anda mau cacah turun dari 10 ya berarti nilai awalnya 10. Oke, kemudian apakah R 5 lebih besar dari 1? Nah, ini tanda lebih besar sama dengan sekarang. Jadi diganti lebih kecilnya dengan lebih besar sama dengan. Nah, ininya nilainya 1 ya. Batasannya 1 kalau memang kita mau sampai 1 ya. Oh ya, perhatikan bahwa nilai-nilai yang di sini itu boleh bilangan negatif ya. Terserah. Cuma biasanya kalau untuk apa istilahnya? Kalau untuk cacah biasa itu jarang kita menggunakan bilangan negatif. Tapi kalau misalkan angka yang di sini mau kita kaitkan ke sini, nah itu mungkin aja kita bisa memasukkan bilangan negatif. Sebentar, maksudnya kita kaitkan tuh apa sih? Maksudnya seperti ini misalkan. Kalau saya mau saya program ini kan outputnya 5, 4, 3, 2, 1. Artinya yang kita tampilkan adalah si nilai R-nya gitu. Tapi kalau misalkan saya mau menampilkan huruf R, nah gini, atau huruf X deh, nah maka nanti akan tampil huruf X 5 kali. Ya, kalau misalkan Anda ganti ininya 1, ininya lebih kecil sama dengan 5, hasilnya akan sama aja. Dan di sini X sama dengan 1, plus 1, hasilnya akan sama saja, yaitu X 5 kali. Ya, cuma prosesor kalau kayak begini itu mencacahnya naik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kalau seperti ini, prosesor itu melakukan pencacahannya turun. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Tapi terhadap outputnya itu nggak ngaruh.
Ya, kenapa? Karena pada kasus ini saya mau menampilkan, saya mau melakukan suatu aksi yang tidak melibatkan nilai yang ada di variabel R. Ya, jadi variabel R ini sekedar pencacah. Oke, berikutnya adalah bentuk kedua untuk struktur perulangan yaitu for. For ini lebih singkat ya. Jadi kalau di struktur while kita butuh nilai awal, butuh kondisi atau syarat, lalu butuh pencacah atau pengubah nilai awal. Sedangkan statement for dalam Python itu otomatis. Jadi dia nggak perlu nilai awal, nggak membutuhkan nilai awal, ya, dan tidak membutuhkan pencacah. Jadi dia udah smart. Nah kalau kayak gitu berarti ngapain kita pakai while gitu kan? Mendingan pakai for aja. Ya kalau misalkan untuk pencacahan biasa sih mungkin lebih baik kita pilih for ya, karena secara baris program juga jadinya lebih sedikit. Tapi ada kasus-kasus di mana kalau pakai for itu nggak bisa. Contohnya kayak di kuis yang tadi, di mana misalkan kita memberikan nilai awal seperti ini misalkan. Nilai awalnya iya, gitu kan? Kemudian while nilai awal itu sama dengan huruf Y. Nah, ini kan nggak bisa. Ini nggak bisa kalau kita menggunakan for. Oke ya. Kemudian for ini ada beberapa cara menulis, tapi ini tergantung kepada Anda mau pakai yang mana. Kayak misalkan gini. For X in range 5 maksudnya untuk X sebanyak 5 dalam jangkauan 5, maka tampilkan nilai X. Ini automatically 1, 2, 3, 4, 5. Makanya saya bilang for itu banyak otomatisnya gitu loh. Jadi ini pas 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian, kalau misalkan kamu mau nggak tulis di sini 5, tapi diwakilkan dengan sebuah variabel, misalkan sini ulang, ya berarti kamu harus definisikan dulu di atasnya, ulang itu berapa, gitu. Ini ribet Bu, langsung aja kalau emang mau bikin kayak gini kita pakai yang ini, ngapain pakai yang ini, bener banget ya. Ini cuma nambahin baris program aja nih yang ini. Tapi kalau memang nanti di bawahnya ada kebutuhan menggunakan variabel, ya Anda harus pakai ini. Oke, kemudian lagi. Nah ini, perhatikan, ini outputnya 1, 2, 3, 4, 5, ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau yang kamu print adalah si ulangnya, lihat. Ini yang di print adalah X. Ini yang di print adalah nilai X. Bukan, outputnya bukan XXX ya, kecuali kalau Anda tulis begini nih. Ini outputnya nanti XXX. Ya. Kayaknya sih ya, belum nyoba sih. Yang jelas kalau ditulis dalam tanda kutip, pasti itu yang ditampilkan. Nah, kalau ini outputnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang ini, kan Anda ngeprintnya ulang. Maka ini outputnya nanti bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi 5, 5, 5, 5, 5 gitu. Karena yang dicetak itu adalah si 5 gitu, ulang. Jadi perhatikan kata-kata setelah for, variabel setelah for, yaitu X di sini, ya mungkin kamu ngetiknya pakai I, pakai A, pakai U, terserah ya. Saya di sini pakai X. Nah inilah yang mencacah gitu. Ya, sedangkan yang di print ini nanti akan tampil sesuai dengan apa yang Anda tulis di sini. Yang mencacah nanti X-nya. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa for ini otomatis ya cacahnya. Kita bisa atur dia sih sebenarnya. Caranya adalah dengan menuliskan 3 parameter di range ya. Parameter yang pertama yaitu angka nilai awal. Jadi coba Anda perhatikan, yang ini tuh sebenarnya sama dengan ini kalau di while. Nih, sama dengan ini yaitu sebagai nilai awal. Cuma cara tulisnya gini nih. Nah, 10 di sini adalah batasan. Jadi misalkan kita mau menampilkan angka 1 sampai 10. Berarti R, while R lebih kecil sama dengan 10. Ya. Nah, terus di sini 2 ini adalah ini nih. Nih, berapa cacah naiknya? Kalau misalkan seperti ini berarti nanti outputnya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ya, karena naiknya 2 nih. Kalau Anda ganti dengan 1, maka dia nanti outputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu.
Jadi perhatikan ya, penulisan for dengan range 3 parameter itu biasanya digunakan untuk mengatur perulangan. Ya, misalkan mengatur perulangan itu kita pengen mulainya dari angka berapa sampai berapa dengan cacah naik berapa gitu ya. Karena kalau kita pakai yang ini, dia cacahnya otomatis, nilai awalnya otomatis ya. Sedangkan for meskipun otomatis ternyata for itu bisa diatur nilai awal, nilai akhir, syarat atau batasan perulangan sama cacah naiknya ya. Nah, sama seperti while, for juga bisa kita atur, bisa kita gunakan nilai yang di sini dengan bilangan negatif ya. Tapi kamu jangan salah nulis angka, nanti malah kacau. Contoh, kalau misalkan kamu ganti di sini dengan min 2, maka nanti 1 ditambah min 2 jadinya min 1. Nah, kamu coba sendiri deh nanti kalau misalkan diganti ya. Cuma kamu harus tahu hakikat nilai-nilai yang di sini itu apa aja. Saya tadi sudah bilang, parameter yang pertama itu kalau di while itu sama dengan nilai awal, yaitu ini. Yang tengah, parameter yang tengah atau yang kedua ini adalah syarat atau batasan perulangan. Parameter yang ketiga ini adalah cacah naiknya berapa angka. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau bikin kayak while tadi cacah turun 5, 4, 3, 2, 1 ya, maka kita bisa bikin dengan cara seperti ini. Kita atur aja nilainya seperti di sini. Misal nih, saya pengen cacah mulai dari 10 sampai 1. Nah, ini nilai awalnya berarti 10 sampai 1. Nah, perhatikan, kalau 10 ke 1 itu kan berarti mundur. Dan kalau mundur berarti harus dikurang. Berarti Anda harus menggunakan cacahannya min 2. Gitu. Atau min 1. Tergantung Anda mau turunnya berapa. Kalau misalkan saya tulis di sini min 1, berarti nanti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi kalau saya tulis min 2, berarti nanti outputnya 10, 8, 6, 4, 2. Ya, oke. Nah, saya rasa ini kalau latihan insya Allah bisa ya. Programnya juga singkat-singkat kok, cuma berapa baris. Baik, tadi di soal itu, kenapa ini? Kok habis? Oke, saya ganti share-nya dengan yang ini. Kelihatan ya? Oke, kita lihat di sini. Ini kalau dibikin program, ini saya buka di itu aja deh. Kalau dibuat program, sebentar ya, saya buka filenya dulu. Mana. Tunggu ya. Saya lupa tadi naruh di mana filenya ya. Oke, kelihatan nggak? Aduh, ini gambar yang kecil. Ya, dah.
Anda lihat sini. Ini kalau nanti Anda bikin program, dibikin programnya tinggal mengikuti tinggal mengikuti flowchart-nya ya. Makanya flowchart ini penting dibikin. Nih. Jadi kalau misalkan di Python nanti Anda tinggal ngikutin I sama dengan 1. Nah, yang ini. Ya, terus aja ikutin ini. While kurung buka I lebih kecil sama dengan 10. Ya. Oh, ini nggak pakai kurung, maaf. Titik 2. Nah, terus di sini kan ada print I. Ya udah berarti ikutin aja. Kalau di Python itu kan ini ya. Oh, ini nggak mau ya. Kalau gitu ini. Ya udahlah. Nanti kamu ketik yang benar aja ya. Print I. Aduh, nganauin banget nih. Apa ya? Kenapa jadi nggak bisa ngetik ini? Oh, ini nggak tahu kenapa. Nah, di sini print. Nah, print I ya. Tapi ini harus nge-type nanti ya. Coba saya geser dulu. Nah, gini tuh. Print I, J sama dengan sama dengan I plus 1 itu tulisannya ya. I plus 1. Oke. Lalu di bawahnya ada looping lagi yaitu while J lebih kecil sama dengan 10. Ya. Nah, ini titik 2. Ikutin aja sini ya. Print J. Kemudian di sini J sama dengan J plus 1. Lihat. J sama dengan J plus 1. Nah, Anda lihat di sini. Jadi di sini J sama dengan I plus 1 itu kalau sama print I1 itu kalau misalkan di sini true. Ya. Di sini true. Nah, di sini ini juga print yang ini sama yang ini juga dilakukan kalau dia true. Nah, kalau false maka mereka ke sini, berarti keluar dia ke sini nih. Nah, ya. I sama dengan I plus 1. Ya. Nah, jadi